Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Favrela dengan NIM 15234240092. Di sini saya ingin mempresentasikan penetapan konteks resiko di mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya mengambil tragedi dwelling time tinggi dan pelayanan terhenti dengan judul penetapan konteks risiko implementasi sistem EGIT untuk mencegah lonjakan dwelling time akibat kegagalan interaksi sistem pelabuhan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas latar belakang. Dalam beberapa kasus nyata di pelabuhan kontainer Indonesia ini memiliki beberapa mengalami kegagalan integrasi antara sistem gate, terminal operating system atau bisa disebut TOS, dan juga sistem eksternal seperti bea cukai atau NLEC. Setelah menyebabkan pelayanan gate yang terhenti, antrean truk juga akan mengular serta melonjaknya dwelling time. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi, kemacetan akses pelabuhan, dan juga penurunan kepercayaan pengguna jasa. Oleh karena itu, implementasi sistem e-gate perlu disertai dengan pendapatan konteks resiko yang juga agar mengurangi resiko kegagalan. Integrasi sistem dapat identifikasi dan juga dikendalikan sejak awal. Nah, studi kasus ini ada tujuannya. Nah, tujuannya itu menetapkan konteks risiko pada implementasi sistem e-gate di terminal Pertiki Mas sebagai upaya pencegahan terhentinya pelayanan gate dan lonjakan wait time yang pernah terjadi sebelumnya akibat kegagalan integrasi sistem pelabuhan. Nah, melalui studi ini diharapkan risiko kritis dan proses operasional gate dapat dihentikan sejak awal sehingga implementasi gate dapat berjalan lebih andal dan integrasi dan mendukung kelancaran arus logistik pelabuhan. Nah, di sini saya memiliki dokumen acuan. Yang pertama ini di dokumen acuan ini yang pertama ada RIP, yaitu Rancangan Induk Pelabuhan sebagai dasar pertama penguatan dari digitalisasi fasilitas gate terminal. Selanjutnya ada RKAP. Ini di sini untuk anggaran dan target kinerja dalam operasional gate. Nah, yang terakhir itu adalah Strategi Nasional Logistik Ekosistem NLE sebagai pedoman integrasi sistem pelabuhan dengan sistem kepabeanan dan logistik nasional. Di sini ada beberapa sasarannya yang bisa disingkat as SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, spesifiknya ini pertama menerapkan sistem e-gate yang terintegrasi dengan sistem Terminal Operation System atau bisa disebut TOS dengan sistem bea cukai atau NLE untuk mencegah terhentinya layanan gate akibat kegagalan integrasi sistem. Selanjutnya ada measurable. Nah, ini juga menurunkan waktu antrean gate dengan maksimal 30 menit. Setiap penjagaan dwelling time rata-rata kurang lebih 2 hari, serta meminimalisirkan downtime sistem gate. Yang selanjutnya adalah accessible. Nah, ini adalah sasaran yang dicapai karena didukung oleh infrastruktur IT, ATI terminal, perangkat RFID, jaringan komunikasi, serta SDM, operation, dan tim TI yang siap dilatih. Realistiknya itu resiko gangguan jaringan pasti, kesalahan data, dan juga ketidaksiapan pengguna jasa dapat dikendalikan melalui penyesuaian SOP, uji coba juga secara bertahap, dan juga prosedur fallback operasional. Yang terakhir ada time bound. Di sini implementasi dan stabilisasi sistem e-gate yang ditargetkan berjalan penuh dalam waktu 6 bulan dengan evaluasi kinerja gate dan dwelling time secara berkala.
Nah, setelah udah ini, maka bisa ditentukan alur prosesnya. Nah, alur prosesnya ini dimulai dari prakedatangan. Di prakedatangan ini juga ada penggunaan jasa mengajukan dokumen elektronik seperti PIB atau PEB, DO, job order. Selanjutnya juga ada dimasukkan ke sistem bea cukai, INSW atau NLE, dan juga TOS. Terakhir juga verifikasi awal kelengkapan dan status kontainer. Nah, ini akhirnya truk tiba atau kedatangan truk di gate. Truk tiba di gate pelabuhan, identifikasi kendaraan dan pengemudi. Dan juga antrian gate mulai terbuka bila validasi ini belum sinkron. Nah, ini ada validasi e-gate. Nah, validasi atau otomatisasi gate ini adalah pemindaian RFID atau QR code. Nah, validasi juga dengan dokumen elektrik otomasi. Nah, yang selanjutnya juga sinkronisasi dengan data e-gate dengan TOS dan juga bea cukai NLI. Nah, selanjutnya ini ada keputusan gate. Apakah gate itu terbuka atau tidak? Nah, valid. Jika datanya itu valid, maka gate-nya itu buka otomatis. Jika datanya itu tidak valid, gate ini akan tertutup dan juga truk akan dialihkan ke jalur lainnya atau jalur manual. Selanjutnya, ini ada operasi yard atau operasi lapangan. Truk ini menuju ke kontainer yard, kemudian lift on atau lift off oleh alat bongkar muat. Nah, nanti bakal ada di-update ke status kontainer di TOS. Selanjutnya ada moving traveling time. Ini adalah pasca operasional atau pasca operasi, data transaksi tersimpan dalam sistem. Selanjutnya ada monitoring dwelling time. Dan juga yang terakhir ada evaluasi kinerja gate dan operasional terminal. Nah, dari sini kita juga bisa tahu identifikasi resiko utama. Yang pertama itu adalah kegagalan integrasi sistem e-gate, TOS atau bea cukai atau NLE. Gate tidak dapat memverifikasi data, pelayanan terhenti, dwelling time meningkat. Nah, selanjutnya itu ada gangguan jaringan dan juga server. Ini juga bisa menjadi resiko utama. Misalnya sistem e-gate-nya itu down dan juga membuat antrian truk panjang operasional beralih ke sistem manual. Nah, selanjutnya ada dokumen elektrik yang tidak valid, tidak sinkron. Ini juga bisa truk tertahan di gate, proses gate terlambat. Nah, selanjutnya ini ada ketidaksiapan pengguna jasa atau RFID dokumen belum lengkap. Ini akan membuat menjadi bottleneck di gate, kinerja operasional menurun. Terakhir, ada resiko utamanya yaitu kerusakan perangkat e-gate itu sendiri dari RFID-nya, readernya atau barrier atau juga OCR-nya. Jika tidak berfungsi optimal, antrian akan meningkat. Nah, kriteria resiko ini bisa ditetapkan dari frekuensi terjadinya gangguan operasional, besar dampaknya terhadap layanan gate atau dwelling time. Kemudian resiko ini dinilai menggunakan skala 5 tingkat dari kejadian jarang sehingga sangat sering terjadi. Sementara itu, dampak resiko diukur dari gangguan minor yang tidak mempengaruhi dwelling time sehingga kondisi lumpuhnya layanan gate lebih dari 12 jam itu menyebabkan lonjakan dwelling time. Pendekatan ini memastikan penilaian risiko relevan dengan kondisi nyata opsional pelabuhan. Oke, dapat disimpulkan berdasarkan penetapan konteks risiko yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e-gate memiliki peran yang strategis dalam mencegah terjadinya lonjakan dwelling time di pelabuhan. Tetapi kegagalan integrasi sistem, gangguan jaringan, serta ketidakpastian kesiapan pengguna ini menjadi risiko utama yang dapat menghentikan pelayanan gate dan juga mengganggu kelancaran arus logistik. Oleh karena itu,
itu penetapan sasaran yang jelas, ruang lingkup yang tepat, serta kriteria risiko yang diukur menjadi langkah penting agar kelonjakan risiko dapat dilakukan secara efektif dan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Oke, mungkin itu sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada beberapa kata-kata yang tidak berkenan atau salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.